yang menulis, juga ada tim-tim lain, termasuk tim yang dipimpin Pak Menko Polhukam, TNI-PF. Tim kepolisian maupun juga ada masyarakat sipil ya yang melakukan berbagai investigasi. Sebagai Komisi Nasional atau lembaga negara independen di bidang hak asasi manusia, tentu Komnas HAM juga berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Dalam kesempatan penyelidikan pemantauan ini sebetulnya Komnas HAM sejak awal ya, jadi kita begitu terjadi peristiwa, pada sebetulnya kita baru pulang dari Papua, itu satu untuk kasus yang lain, maka segera tim Komnas HAM dipimpin Pak Anam dengan berbagai staf datang ke lokasi di Malang untuk memulai pengumpulan fakta, bukti-bukti dan minta keterangan berbagai pihak. Itu ya. Nah, tanggal 5 ya, tanggal 5 nanti juga kami akan mengirim staf untuk ekshumasi, menghadiri ekshumasi. Undangan tadi sudah datang dari Mabes Polri untuk Komnas HAM. Nah, laporan ini secara umum tentu saja kita upayakan sekomprehensif mungkin. Jadi kita coba menginvestigasi, meminta keterangan dari bukti-bukti yang mungkin sebagiannya sudah pernah juga disebutkan oleh lembaga-lembaga lain. Tetapi Komnas HAM sesuai dengan mandatnya tadi di bidang hak asasi manusia akan secara spesifik ya, memfokuskan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik instrumen internasional. Misalnya salah satu yang kami pakai ini yang jarang sekali digunakan adalah Guiding Principle on Business and Human Rights. Jadi gini, di internasional itu ada standar yang disebut sebagai panduan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia terhadap entitas bisnis atau korporasi di seluruh dunia. Indonesia sudah memiliki komitmen juga terhadap itu. Nah, ini belum pernah ada satu peristiwa di mana pemantauan itu menggunakan instrumen itu. Untuk kasus Kanjuruhan ini kami gunakan untuk kemudian bisa dipakai nanti menilai dan membuat kesimpulan serta rekomendasi. Jadi Guiding Principles on Human Rights, Business and Human Rights itu sudah lama ada di internasional, sudah menjadi bagian dari komitmen di Indonesia, tapi masih sangat jarang digunakan dalam pemantauan dan penyelidikan. Kali ini kami gunakan untuk memperkaya dan menambah komprehensif analisa komprehensif dari pendidikan dan pemantauan kami. Nanti bagian-bagian berikutnya tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang kalau sudah pada kesimpulan tentu akan kaitan juga dengan undang-undang nasional kita, undang-undang pidana dan lain-lain ya. Itu, dan ada beberapa rekomendasi nanti yang akan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada kepolisian, juga kepada PSSI, pada PTI, Indosiar, Arema, Komunitas Supporter dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, saya kira saya akan persilakan ya untuk menjelaskan ini. Saya kasih gambaran dulu saja. Nah, sekarang saya persilakan. Nanti secara bergantian karena cukup panjang. Jadi seperti saya katakan komprehensif laporan kita. Maka mungkin nanti akan dimulai oleh Pak BK. Setelah itu disambung oleh Pak Anam. Bisa jadi kembali lagi Pak BK karena laporannya cukup komprehensif. Korban meninggal dunia berjumlah 135 orang, di mana 4 orang diantaranya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dengan kondisi kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Sebagian besar korban mengalami gangguan pernapasan dan ditemukan ada memar di paru-paru akibat trauma atau benturan. Selain itu, wajah korban juga terdapat tanda-tanda bekas gas air mata berupa wajah memerah atau membiru dan mata yang merah berair. Sejumlah korban juga mengalami patah tulang dan lebam-lebam, serta kondisi patah tulang, fraktur, dislokasi, mata bengkak, merah atau kehitaman dan berair yang diduga akibat
gas air mata, nyeri dada atau sesak, dan juga nyeri otot atau trauma otot. Kondisi korban meninggal dunia hampir semuanya dalam kondisi yang sama, yaitu wajah kebiruan, kehitaman, dan bengkak. Selain itu juga ada salah satu korban meninggal yang juga mengalami retak di kepala. Temuan faktual yang terakhir, CCTV Stadion Kanjuruhan. Total CCTV Stadion Kanjuruhan berjumlah 32 titik. CCTV titik 16 yang mengarah ke area parkir baru dipasang pada Jumat 30 September 2022. Jadi khusus titik 16 baru dipasang pada hari Jumat 30 September 2022. Titik ini mengarah ke area parkir. Bahwa setelah pemasangan CCTV tersebut, pengaturan IP masih dalam bentuk factory setting dan belum menjadi statik, sehingga pengaturan IP masih dapat berubah-ubah atau dynamic hingga pada saat pertandingan. Ini yang kemudian ada beberapa isu, nanti saya akan terangkan. Akibat belum dilakukannya pengaturan IP address, CCTV di titik 16 tersebut tidak dapat merekam gambar di sejumlah waktu sehubungan dengan matinya NVR atau Network Video Recorder yang disebabkan perubahan IP address secara otomatis tadi akibat pengaturan IP yang masih dinamis itu. Jadi karena pengaturannya belum statis sehingga ada beberapa waktu yang tidak terekam. Itu bukan dihapus, bukan. Ini kemarin kan ada isu dihapus nih. Nah ini karena memang pengaturan atau settingnya masih dynamic, berubah-ubah, sehingga ada kerangka waktu yang tidak terekam oleh CCTV. Pengambilan DVR dilakukan oleh Reskrim Polres Malang, disaksikan oleh Dispora, dan terdapat serah terima penyitaan. Jadi ini penting juga. Kemarin kan ada isu soal DVR. Jadi DVR-nya penyitaannya dilakukan oleh jajaran Reskrim Polres Malang. Ini kaitannya untuk penyidikan dan yang lain sebagainya. Dan kemudian ada saksinya Dispora dan terdapat serah terima penyitaan. Saya kira itu 13 temuan faktual atas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Untuk selanjutnya konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya Pak Anam akan melanjutkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.